Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 berjudul Komitmen Daniel. Firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Daniel pasal 6 dan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa dan bertahta, berkati kami agar mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dan biarkanlah firman-Mu merasuk dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kitab Daniel pasal yang ke-6 dan 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-12, demikian sabda Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 penjabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para penjabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa, atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menyatakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Raja memberi perintah, lalu diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, apa yang dilakukan Daniel demi mendengar perintah Raja Darius? Dan apa yang membuat iman Daniel begitu teguh? Sahabat WB, peristiwa ini terjadi dalam pemerintahan Raja Darius, dan Daniel adalah salah satu dari 3 penjabat tinggi yang membawahi 120 kepala daerah, yang tugasnya adalah memberikan pertanggungan jawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Hal ini menimbulkan iri hati di antara para pejabat tinggi dan kepala daerah lainnya, sehingga mereka mengusulkan untuk Raja Darius mengeluarkan surat perintah larangan bahwa setiap orang hanya boleh menyembah raja dan bukan yang lain. Jika perintah ini dilanggar, akan dilemparkan ke gua singa. Perintah ini diberlakukan di seluruh negeri dan tidak dapat dicabut kembali. Sebuah kepercayaan yang begitu besar buat Daniel, namun juga disertai dengan ujian integritas sebagai orang yang percaya dan hanya menyembah Allah. Dan semakin berat ujian iman itu, justru Daniel semakin sungguh-sungguh mengandalkan Allah yang dia sembah. Komitmennya mendatangkan konsekuensi yang juga harus ditanggungnya, dilemparkan ke gua singa. Raja sangat sedih, bahkan sampai tidak bisa tidur, dan memilih untuk berpuasa atas apa yang akan terjadi pada Daniel. Namun Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup.
Daniel tidak kekurangan suatu apapun di dalam gua singa itu karena Allah mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga tidak melukainya. Adakah engkau pernah mengalami ujian atas imanmu? Bagaimana engkau menanggapinya? Adakah komitmenmu kepada Allah tetap teguh di tengah ujian iman yang engkau hadapi? Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa, kami melihat betapa memang hidup kami di bumi bukanlah hidup yang mudah. Kami mengalami ujian demi ujian. Namun, jika ujian atas iman itu memperteguh komitmen kami dan memperteguh iman kami akan pengenalan kami kepadamu, biarlah Tuhan, apapun menjadi kehendak-Mu terjadilah dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya kasih penyertaan-Mu ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ujian terhadap iman percaya kita kepada Allah menghasilkan keteguhan dan komitmen yang semakin kuat untuk mempercayainya.